Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan itu penting sekali. Saya di sini mau sharing mengenai objek jaminan fidusia. Akan tetapi saya tidak menyampaikan objek jaminan fidusia kalau ditarik itu bagaimana, atau mungkin lembaga pembiayaan itu menyewa jasa eksternal untuk menarik unit. Itu mungkin sudah banyak dijelaskan sama teman-teman YouTuber lainnya. Tapi di sini saya coba sharing mengenai apabila objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Jadi saya sering sekali menemui di lapangan, sering sekali lembaga pembiayaan ataupun bank yang apabila kendaraan tersebut adalah second atau bekas. Saya sering menemui tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, dan hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang sangat luar biasa. Istilahnya nanti pasti akan terjadi kerugian apabila bla 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 bla. Kita sharing sebentar. Konsumen di sini, konsumen adalah debitur, dan konsumen berhak untuk mendapatkan salinan atau fotokopi surat pendaftaran jaminan fidusia. Ingat itu. Kalian selaku konsumen berhak untuk mendapatkan salinan atau fotokopi surat pendaftaran jaminan fidusia. Apabila kalian dipersulit sama lembaga pembiayaan ataupun bank untuk meminta salinan atau fotokopi surat pendaftaran jaminan fidusia, saran saya laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen. Maksudnya di sini adalah BPSK, yang biasanya kantornya berada di Disperindak masing-masing kota ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan konsumen adalah debitur dan merupakan para pihak dari perjanjian itu sendiri. Makanya dia berhak. Setelah kalian mendapatkan salinan atau fotokopi surat pendaftaran jaminan fidusia, maka kalian bisa mengecek, bisa melihat apakah 30 hari sejak apa? Sejak teman-teman selaku konsumen tersebut menandatangani akad kredit, perjanjian kreditnya. Jadi katakan perjanjian kredit antara konsumen dengan lembaga pembiayaan tersebut, akad kreditnya tanda tangannya kapan? Di situ terhitung 30 hari. Karena hal ini sesuai apa? Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi apakah itu 30 hari atau kurang dari 30 hari, pokoknya maksimal 30 hari. Tidak boleh lebih dari 30 hari. Apabila lebih dari 30 hari pendaftarannya sejak kita melakukan akad kredit, itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Di dalam pengikatan jaminan fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak lahirnya perjanjian jaminan fidusia. Karena perjanjian jaminan fidusia
itu adalah perjanjian aksesorir. Apa itu aksesorir? Nanti teman-teman bisa sambil belajar flashback lagi apa perjanjian aksesorir itu. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan jaminan fidusia tersebut lahir pada saat tanggal pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Jadi lahirnya fidusia itu pada saat tanggal pendaftaran itu. Makanya kita harus bermain tanggal. Kita bisa ngecek baik-baik dengan teliti lah paling enggak. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memenuhi asas publisitas. Asas publisitas merupakan salah satu asas dalam hukum jaminan yang bertujuan apa? Untuk menginformasikan kepada pihak ketiga bahwa objek tersebut, kendaraan tersebut dalam jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang ada di penjelasan pada angka 3 menguraikan bahwa tujuan dari pendaftaran objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi siapa? Bagi para pihak, bagi kreditur. Kreditur dalam hal ini siapa? Kreditur adalah lembaga pembiayaan ataupun bank. Debitur itu siapa? Debitur adalah si konsumen. Kalau manfaatnya bagi kreditur, yaitu satu, dia bisa melakukan eksekusi secara mandiri. Parate eksekusi, tapi tidak boleh sampai ada pidana. Parate eksekusi adalah si kreditur bisa untuk menjual kendaraan tersebut. Tapi apabila nanti pada saat pelelangan atau penjualan terjadi lebih atas hutang dari si konsumen, maka dia wajib mengembalikan ke konsumen apabila si konsumen tersebut wan prestasi. Tetapi kalau si konsumen tidak wan prestasi, maka si kreditur, pihak bank ataupun lembaga pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi. Dan pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri keuntungannya bagi kreditur, yaitu kreditur tersebut mempunyai hak preferen, hak didahulukan apabila nantinya si konsumen tersebut telah wan prestasi, didahulukan daripada kreditur lain. Perlu digarisbawahi, apabila objek kendaraan tersebut tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka secara otomatis adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Dikarenakan apa? Tidak terpenuhinya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Sahnya perjanjian cakap, sepakat, objek tertentu, klausula yang halal. Klausula yang halal inilah yang tidak bisa terpenuhi. Karena apa? Ada undang-undang yang dilanggar. Undang-undang apa? Undang-undang Jaminan Fidusia. Jadi perjanjian tersebut selama tidak melanggar undang-undang, perjanjian tersebut sah. Tapi ini ada pelanggaran. Jadi syarat objektifnya 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak terpenuhi. Yaitu apa? Klausula yang halal. Akibat hukum lain, kendaraan tersebut bukan objek jaminan fidusia, sehingga mengakibatkan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi bagi siapa?
bagi para pihak. Para pihak ini kreditur dan debitur. Kreditur ini siapa? Lembaga pembiayaan atau bank. Debiturnya adalah konsumen. Sehingga keistimewaan yang ada di Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku bagi para pihak, terutama siapa? Kreditur. Jadi kreditur juga tidak bisa melaporkan secara pidana, kreditur juga tidak bisa tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, kecuali si kreditur harus apa? Harus melakukan gugatan secara keperdataan kepada si konsumen. Dan jangan lupa, surat pendaftaran jaminan fidusia yang disertai dengan akte notaris tersebut terdapat irah-irah demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perjanjian tersebut, surat pendaftaran jaminan fidusia tersebut seperti halnya putusan pengadilan. Sehingga apa? Keuntungannya untuk kreditur bisa melakukan eksekusi secara mandiri. Tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh asal merampas. Demikianlah uraian singkat sekali ini. Kami sampaikan banyak terima kasih sama teman-teman yang sudah mengikuti channel kami, dan semoga video ini bisa bermanfaat siapa untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.